Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma sya'allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurlah wa rahmatillah kita bisa berjamaah sholat isya wa tarawih, insyaallah nanti teruskan witir. Walaupun suasana hujan, alhamdulillah softnya sudah maju. Biasanya penuh sampai luar sana. Biasanya kalau sudah hari-hari akhir ini, hari-hari ujian terakhir ini, biasanya itu mungkin sudah payah. Puasa sekarang sudah dapat berapa, Gus? 21, alhamdulillah. Tapi nggak pun dihitungi terus saya. Mudah-mudahan puasanya nggak sampai 30 hari, 29 saja. Kalau bisa dikenyang 28, kalau bisa. Jamaah rahimakumullah, saya tadi ngobrol sama Ustadz Iskandar. Kalau tema ini, Mas, jangan-jangan yang saya sampaikan sudah disampaikan penceramah sebelumnya. Ya mudah-mudahan tahun depan ada temanya gitu loh, biar nggak tempuk. Diparingi hikayah mawon bah, ya wis hikayah wae gitu. Ada salah satu di kitab Durra, di sana disebutkan. Saya 2 cerita aja nanti, insya Allah sampai 8:30 ya. Temen tani dulu. Oh, hujan-hujan sambil nunggu hujan gitu. Mata fi zamani Abu Bakrin rajulun. Ada seorang laki-laki meninggal pada waktu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Faqamu ila sholah. Mayit ditaruh di depan, para sahabat hendak mensolati si mayit. Fa'idal kafanu yataharraku. Ternyata di dalam kain kafan itu ada yang bergerak-gerak. Ada yang bergerak-gerak. Akhirnya para sahabat nggak jadi nyolati. Ada apa? Jangan-jangan hidup kembali. Kalau istilahnya orang Jawa mati suri. Jangan-jangan hidup kembali. Akhirnya dilihat, fanadoru, para sahabat yang di depan itu melihat, dibuka. Ternyata fawajadu, mereka melihat, menemukan hayatan mutawwaqatan bi unuki. Makanya ini saya bawa tadi. Enggak saya taruh di situ, biasa saya taruh di situ. Ternyata ada ular yang melilit leher si mayit, melilit itu. Tamu sudah mahu, yang menghisap darah si mayit. Tamu sudah mahu, watakululah mahu, dan memakan sebagian dagingnya si mayit. Melihat kejadian yang demikian ini, jamaah rahimakumullah, fa'aradu qatlaha. Para sahabat hendak membunuh si mayit ya. Si ular, mayitnya sudah meninggal. Ketika ular ini hendak dibunuh, di dalam Durra itu disebutkan, ternyata biiznillah, ular itu bisa ngomong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lima taqtulunani walaysa li dzambun wala khata'un fa innallaha amaroni an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Kenapa kamu semua para sahabat? Saya kan nggak pernah berbuat salah kepada Anda semua. Saya juga nggak pernah menyakiti Anda semua. Tapi ketahuilah bahwa saya ini disuruh oleh Allah untuk mensiksa si mayit ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Mendengar ular yang bisa ngomong kayak begitu, akhirnya
para sahabat itu ada yang bertanya gila. Wa ma khotoyahu ya hayya. Kesalahan apa yang sering dilakukan oleh si mayit ini waktu hidupnya di dunia? Kok gak nunggu nanti? Kok sekarang sudah disiksa? Jawaban si ular itu jamaah rahimakumullah, ini untuk itibar orang-orang yang hidup setelah ini. Dan kesalahannya adalah salatu khotoya. Ada 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh si mayit waktu hidupnya di dunia. Yang pertama al-ula, idza sami'al adzan la yaji'us shalah. Ketika dengar adzan enggak segera sholat. Apalagi jamaah, sholat kadang malas nunggu sengkal. Ya alhamdulillah waktu hari Ramadan ini sholat kita jamaah penuh kan gitu. Subuh insyaallah penuh, nanti diumumkan qiyamul lail insyaallah ya penuh. Banyak yang datang daripada hendak eman-eman karena bulan Ramadan. Jadi istilahnya poso tomat gitu. Kalau Ramadan tobat, mari Ramadan umat lagi. Makanya yang termasuk dirindukan oleh surga Allah itu kan 4 golongan talil Quran. Kayak saya datang tadi sudah banyak bapak-bapak yang ngaji mas. Mereka itu dirindukan surga Allah. Hafidhil lisan, mampu menjaga lisan kita. Biasanya kalau ada, walaupun dia misalnya ditantang duel, walaupun dia menang itu dia nggak mau ngeladeni, ngelayani itu nggak mau. Ini so imun kan begitu. Tapi kalau sudah di luar Ramadan, masya Allah. Kalau kita tersinggung, ngapunten ibu-ibu, ngapunten. Kadang-kadang ibu-ibu itu pakai sepeda motor itu rating kiri, menggok nganan itu kan biasa. Rating kanan, menggok ngiri kadang-kadang. Saya itu pernah mau nubruk gitu, diundang ke Berbek itu ngisi halal bihalal ke susu. Jadi pagi gitu loh, karena sama anak-anak pendidikan itu sambil apa itu akhir sana. Dari Sidoarjo seret mau lewat Bundaran Waru itu Pak, kan macet itu. Waduh, delok macet. Akhirnya lewat Waru kan ada flyover itu. Jadi nggak jadi lewat pabrik paku tapi lewat Korek Sari, seret gini. Belok gini pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Ada ibu-ibu itu langsung serot. Rating kanan, Pak. Terus saya pelan-pelan, saya belok kiri pelan. Ternyata belok ke kiri gitu. Ya saya tahu berdok, masya Allah. Karena Ustadz astagfirullahaladzim kan begitu. Coba kalau gak Ustadz. JANCOK gitu dikira. Gitu. Dan kita harus hafidhil lisan itu, menjaga lisan kita. Ramadan menjaga lisan. Setelah Ramadan la'alakum tatakun, tetap menjaga lisan kita. Makanya saya pernah ditanya itu ketika apa itu kapan hari itu ngisi apa itu minggu senja, pengajian senja itu sambil berbuka bersama itu Sabtu Minggu. Ada gimana tandanya orang yang diterima puasanya itu Pak? Ya tandanya biasa ya baca Quran, habis hari raya tetap baca Quran. Biasanya hari raya waktu Ramadan astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Ada yang lewat astagfirullah, subhanallah. Terus setelah Ramadan kok miso wa alamatuhu ya niku. Mertas piyambak jenengan. Itu salah satunya. Jadi si mayit itu yang pertama itu kelakuannya para sahabat. Yang kedua layak rujuk zakata memalihi, tidak pernah mengeluarkan harta benda nggak pernah mengeluarkan zakat dari harta bendanya, nggak pernah mengeluarkan zakat. Nah ini orang yang ini nanti itu. Ya mudah-mudahan kita semua saya tak bangga, mudah-mudahan yang kirim apa sampai santunan anak yatim 28 juta lebih, tiap hari ada yang ngasih takjil. Itu mutimiljian, orang yang dirindukan oleh surga Allah. Tapi dengan catatan ditambahi ikhlas, Bu. Pak, tambahi ikhlas. Jadi ancamannya orang yang tidak mengeluarkan zakat, kadang-kadang kita kan begini, ngapunten. Oh nanti akhir Ramadan saya keluarkan zakat. Gitu. Zakat profesi kita kan 2,5%.
Kadang-kadang, loh saya kan sudah bayar pajak. Bagi golongan 3 misalnya itu 5%, golongan 4 itu taruhlah 15%. Lu bayar pajak itu katanya zakat. Zakat profesi itu nggak ada karena dulu kan. Sekarang begini, orang ziro'ah, orang tijaro, orang tua-tua kita, orang saudara-saudara kita yang perolehan panennya itu 1 nisab. Soro itu begitu itu wajib zakat. Jenengan tiap bulan itu gajinya 10 juta, 15 juta kok nggak wajib zakat, kan nggak adil Allah. Hatos. Kadang-kadang itu kita kan begitu. Nah inilah orang yang disiksa itu. Wasalisu dan yang ketiga kata ular tadi, wasalisu dan yang ketiga kesalahannya adalah la yasma'u qaulal ulama minat sahabah. Ini si mayit ini katanya si ular itu tidak pernah mendengarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak dari para alim, para sahabat yang alim itu nggak pernah didengarkan. Wahada jaza'u, inilah balasannya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita nambah, apalagi katanya dengan bulan Ramadan itu, mari kita maksimalkan ibadah itu. Ngajinya dimaksimalkan, sodakonya, zakatnya dulu dikeluarkan baru sodakonya. Jangan sampai jenengan gak mengeluarkan zakat tapi sodako. Sama dengan sholat taraweh tidak sholat isya. Kadang-kadang kan begitu. Dan mari apa itu kajian-kajian semacam ini diteruskan, dilanjutkan, biniati apa itu tambahan ilmu. Tidak terkecuali saya yang nyampaikan itu ya masih baca-baca, kadang-kadang yang masih mendengarkan tausiah-tausiah para alim ulama. Gitu loh. Jadi ada tambahan ilmu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, yang terpenting dalam hidup itu setelah kita lakukan semua, kita tambah dengan keikhlasan itu. Karena kita sudah hafal man shoma ramadhana imana wahtisaban, ada ikhtisabannya. Mangqama ramadhana imana wahtisaban. Sampai-sampai Rasulullah dawuh la yasba' mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Anak Adam tidak merasa puas untuk selalu melakukan kebaikan sampai ia masuk ke surga. Nah, ibadah Ramadan itu Masya Allah banyak hikmah, banyak fadilah, banyak rahmah yang terkandung di dalamnya, banyak barokah yang terkandung di dalamnya. Sampai-sampai Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu yang redaksinya dari baginda Rasul, tapi yang menyampaikan adalah Allah. Kullu amali bani adama lahu ilas saum fa innahu li wa najib. Setiap laku lampah anak Adam yang baik itu untuk dia, untuk anak Adam itu. Kecuali puasa itu untukku. Dan aku sendiri yang membalas, kata Allah. Kenapa yang demikian itu jamaah rahimakumullah? Karena ibadah Ramadan itu adalah ibadah sirriyun, ibadah yang rahasia. La yarahu akadun illa Allahu illallah ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Dan orang yang puasa itu, makanya nanti sedikit lagi ya, makanya nanti itu di dalam kitab Zuhdatul Wa'idin itu disebutkan, karena dapat request Ustadz Iskandar itu cerita-cerita mawon bab bendino kok ceramah mawon nggih. Soalnya tiap hari ceramah tak ceritani, tak ambilkan 2 kitab itu. Di kitab Zuhdatul Wa'idin itu disebutkan di sana. Kenapa Rasulullah SAW dawuh seperti itu? Karena puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Tidak ada orang tahu kecuali orang yang berpuasa itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti idza kana yaumul qiyamah, pada hari kiamat itu nanti ada idza kana yaumul qiyamah itu yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka ajnihatit tayri fayatiru nabi ala khitonil jannah. Nanti pada hari kiamat itu ada segolongan umat, ada satu komunitas besar yang punya sayap, ka ajnihatit tayri, kayak sayapnya burung.
Fayatiruna biha ala khitonil jannah. Mereka itu meloncat. Jadi terbang sampai khitonil jannah, itu temboknya surga, sampai halaman surga. Jamaah rahimakumullah. Para khazinul jannah, penjaga surga ini bingung. Iki sapa iki? Kok langsung ada di sini banyak orang? Akhirnya ditanya, "Man antum? Siapa Anda semua?" Dijawab, "Nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kami ini termasuk jami ini dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tanya lagi yang kedua. "Ra'aitumul hisaba?" Kok sampean sudah di sini? Apakah sudah dikisap? Fayaquluna, mereka menjawab, tidak malaikat penjaga surga. Tanya lagi malaikat itu. Ra'aitumus sirata? Apakah sampean tadi tidak melalui sirat? Tidak melalui titian? Makanya di dalam Quran kan banyak orang yang masuk surga bighairi hisab, salah satunya yang ini. Mudah-mudahan kita masuk kategori kelompok ini. Allahumma amin. Apakah melalui sirat lah, fayaqulunallah. Akhirnya yang terakhir ditanyakan kepada umat Muhammad. Bima wajatum hadi darutaya umat Muhammad. Dengan melakukan perbuatan apa waktu Anda semua di dunia kok mempunyai derajat setinggi ini tanpa hisab, tanpa sirat? Fayaquluna, mereka menjawab, abadana wa syuram fid dunya wa adkhalanal jannata syuram fid akhirah. Kami dulu waktu di dunia itu selalu beribadah dengan rahasia. Dan sekarang Allah memasukkan kami ke dalam surganya di hari kiamat itu juga dengan rahasia. Kadang-kadang itu gak ditakoni, itu yang ngomong. Alhamdulillah, Bu, nggih wonten napa tunggale padha jamaah. Alhamdulillah, kula pun 6 wulan iki selalu poso Senin Kamis, alhamdulillah. Lho sing takok iku sapa? Ini rahasia, akhirnya gak rahasia. Kadang-kadang itu request nang takmir. Aku nyumbang sakmene umumno. Sik ruwong akeh gitu. Kalau ngumumkannya biar tahu orang banyak, karena dia itu biar ditiru oleh orang banyak, itu dakwah. Tapi kalau niatnya itu sik dapat pangalembono dari orang lain, itu namanya riya. Hati-hati. Hati-hati. Dan inilah timing yang paling tepat, yang paling bagus. Kita berupaya untuk ibadah yang rahasia itu. Gak takok ngomong, alhamdulillah aku wis katem ping 3. Pisan kas insyaallah katem ping 4. Sekarang kan baru 21. Kan masih ada waktu 8 hari lagi. Insyaallah aku katem maneh pisan kas. Ya jangan begitu. Oke? Jadi mudah-mudahan kita di dalam menjalankan sisa-sisa Ramadan ini kita dapat barokahnya Ramadan, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dapat fadilahnya bulan puasa Ramadan, dan mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kehidupan yang barokah, keluarga yang barokah, rezeki yang barokah, diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kalau dituntut oleh Allah diberi pembahasan yang husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, ya kan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.